Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, di tengah-tengah segala kesibukan dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kita, hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, baik di tempat ini maupun yang secara online, untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah PMDKJ hari ini. Saya percaya bahwa tidak ada satupun pribadi yang hadir dalam ibadah ini karena suatu kebetulan. Melainkan Tuhan memiliki rencana yang indah untuk masing-masing pribadi kita, dan hanya karena anugerahnya sajalah kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Kebaikan, anugerah, dan kasih setia Tuhan adalah kekal sampai selama-lamanya. Anugerahnya tidak ditentukan oleh perbuatan ataupun usaha kita, melainkan kasih dan anugerah Allah selalu sama menaungi kita, baik sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, mari dengan bangkit berdiri, dengan penuh sukacita kita mengawali ibadah kita hari ini dengan menyanyikan pujian Mari Masuk Gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirat Dengan lebih bersukacita, dengan bertepuk tangan, mari kita nyanyikan kembali Mari Masuk Gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Kita ulang kembali, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Benar ya Allah bahwa anugerah-Mu kekal sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang penuh kasih dan anugerah yang begitu besar bagi kami. Kami sadar Tuhan kami adalah manusia berdosa yang sangat tidak layak menerima anugerah-Mu. Namun kami bersyukur ya Tuhan kami boleh ada saat ini itu semata-mata karena kasih dan kebaikan-Mu. Secara terkhusus Tuhan kami sangat bersyukur ketika Engkau boleh menghimpun kami, baik yang ada di tempat ini maupun secara online. Kami boleh beribadah kembali ya Tuhan bersama-Mu Tuhan di tengah-tengah segala kesibukan maupun tanggung jawab yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh memiliki kesempatan untuk meneduhkan hati kami, untuk datang di hadirat-Mu memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang mungkin sampai saat ini masih sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini.
Kiranya Engkau menibakan mereka Tuhan di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini. Kiranya Roh Kudus yang memimpin, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua adalah manusia berdosa, dan sebagai manusia berdosa, kita sesungguhnya tidak memiliki hak untuk diselamatkan. Namun, hanya karena anugerahnya, Tuhan mengambil inisiatif untuk merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sungguh besar kasih Allah kepada kita. Namun, bagaimana kasih kita kepada Allah? Mari saya mengajak kita untuk mengambil posisi berdoa. Dengan mulut kita sering mengucapkan, "Aku mengasihi Engkau Tuhan." Namun, dengan mulut yang sama juga, kita sering mengecewakan Tuhan. Kita sering berpikir ingin menyenangkan hati Tuhan. Namun, dengan pikiran yang sama, kita justru lebih sering mendukakan hati Tuhan. Mari saudara-saudara, dengan penuh kerendahan hati, saya mengajak kita semua untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa pribadi. Memang benar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengatasi dosanya sendiri. Namun, ketika kita melihat kepada salib Kristus, kita dapat melihat pengampunan dosa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Firman Tuhan berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Mari kita responi berita anugerah yang telah kita dengarkan dengan menyanyikan pujian Seputih Bulu Domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi.
segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu Kita ulangi. domba. Walau dosaku merah, bakain kesumba. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Kita ulang kembali pujian ini dari awal. Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Pada pemazmur dipersilakan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon seperti lagu yang kami nyanyikan, kami minta kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami anugerah, sekiranya hati kami seperti tanah yang baik. Ketika firman ditabur, kami bisa merenungkannya, kami bisa menyimpannya, memaknainya, dan diberi kekuatan melakukannya. Ini permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Ya, kita akan belajar satu topik yang agak berat, yaitu pengampunan. Ya, pengampunan itu kata benda, kata kerjanya mengampuni. Nah, saya akan pakai
istilahnya kalau nanti pulang dari tempat ini atau yang teman-teman di rumah, semoga teman-teman bisa punya alternatif cara mempelajari firman Tuhan dengan pendekatan yang saya coba tawarkan. Ya, di sini boleh dikecilin dulu. Saya pengen ajak kita melihat strukturnya dulu. Dibikin 100% juga boleh sementara. Terus ya. Ya ini dari Lukas 7, kalau teman-teman lihat dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Nah, ada 3 struktur yang saya bikin. Ada 3 struktur yang saya bikin, itu kotak pertama seperti yang tertulis ayat 36 sampai 40. Kotak kedua itu ayat 41 sampai 43. Dan kotak terakhir nanti itu ayat 44 sampai 50. Nah, yang di tengah-tengah itu yang merah itu adalah pusat dari diskusi pada Lukas 7 ini. Jadi pertanyaannya adalah, now which of them will love him more? Siapakah di antara kedua orang yang berhutang ini yang lebih mencintai orang yang memberi penghapusan hutang itu ya. Kalau rekan-rekan lihat Lukas 7 ayat 36 sampai 50 itu kalau di LAI tertulis lurus-lurus saja ya. Nah, saya coba membaginya menjadi tiga babak, tiga kelompok. Oke, dengan gambaran ini pusatnya di tengah ya. Nah, sekarang kita lihat, boleh diperbesar di 160 lagi. Ini saya sengaja pakai bahasa Inggris untuk membandingkan dengan bahasa Indonesianya. Ya, boleh. Ya, dikatakan di situ di ayat 36, ada seorang Farisi mengundang Yesus. Ya, Farisi itu golongan dari budaya Yahudi atau agama Yahudi yang sangat ketat untuk melakukan terutama 10 hukum Tuhan. Jadi ada ahli kitab itu mereka yang mempelajari kitab, tetapi Farisi adalah sekelompok orang yang sangat ketat melakukan hukum Tuhan. Mungkin kalau disederhanakan bisa dibilang ya syariat kali ya, orang yang menghasilkan syariat. Tujuan utamanya adalah supaya kita tidak melanggar hukum Tuhan, maka dibikin beberapa aturan-aturan. Nah, Farisi yang menggodok hal itu. Jadi misalkan supaya kita tidak berbohong, nah dia bikin beberapa aturan tambahan. Jadi sebelum masuk ke berbohong, kita dikasih barrier dulu. Nah, Farisi yang menggodok ini semua. Lalu ada 3 golongan sih, imam, Farisi, lalu ahli Taurat. Ahli Taurat ini yang menekuni kebenaran-kebenaran firman dan seterusnya. Yang berbicara di sinagoge-sinagoge. Imam itu yang melaksanakan ritual Paskah dan seterusnya, pengorbanan ya. Jadi ada bedanya ya. Di sini disebutkan khusus Farisi memang orang yang melotok terhadap firman, tetapi juga untuk yang sangat kuat melakukan firman. Salah satu contoh di Alkitab nanti orang Farisi ini adalah Saulus. Tetapi nanti namanya berubah menjadi Paulus ya. Oke. Diundang oleh Yesus dan Yesus tidak menolak undangannya. Yesus tidak menolak undangannya, datang makan. Nah, rekan-rekan sekalian, makan itu pada masa itu, undangan makan bukan sekedar undangan makan. Gimana saya jelasinnya ya. Kalau pada masa itu undangan makan itu artinya saya menganggap engkau keluarga. Jadi bukan sekedar saya ajak misalkan ke KDV makan, di Pizza Hut misalkan. Tetapi lebih dari itu. Ada kekhususan undangan makan itu adalah sebagai satu family. Berarti orang Farisi ini kemungkinan besar dia respect sama Yesus. Respect sama Yesus sehingga dia mau mengundang Yesus untuk datang makan. Nanti di Lukas berikutnya, pasal 19, ada orang berikutnya yang juga lebih tepatnya Yesus minta untuk diundang makan. Ada yang tahu siapa? Zakheus. Ya, satu Farisi melakukan firman Tuhan begitu ketat, satu Zakheus yang longgar terhadap firman Tuhan. Dua-duanya prosesinya makan. Oke. Dikatakan ayat 36 duduk makan. Nah, 37 di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ini sepertinya undangan makan ini ditujukan khusus buat Yesus, tetapi entah gimana caranya, Lukas mencatat ada seorang perempuan bisa masuk. Kemungkinan cara makannya tidak seperti kita pakai kursi.
kemungkinan lesehan. Ya, coba teman-teman bayangin makan lesehan ya. Saya nggak tahu apakah ada mejanya atau tidak. Kemungkinan besar tidak ada meja. Kemungkinan besar. Jadi lesehan, piring-piringnya bukan piring ya. Ya pokoknya gitulah ya. Tempat makannya dihidangkan gitu. Kalau pakai meja agak sulit membayangkan kakinya dibasuh dan seterusnya. Jadi dia harus harus menyingkirin mejanya segala macam, itu agak sulit membayangkan. Ya. Yang pasti ada orang berdosa, perempuan berdosa yang masuk ke dalam rumah orang Farisi ini. Kenapa perempuan ini bisa datang ke tempat Farisi? Ayat 37 memberikan penjelasannya. Ketika perempuan itu mendengar Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya, katakan di sini, learn that Jesus was dining at the Pharisees' house. She brought an alabaster jar of a perfume oil. Jadi dia datang memang tidak diundang oleh orang Farisi, tetapi undangan orang Farisi itu jadi viral. Di tempatnya dia, jadi viral dan terdengar, dan akhirnya si perempuan berdosa ini datang untuk membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi ya, perfume oil. Lukas tidak mencatat harganya berapa dan tidak mencatat pekerjaan perempuan ini apa sehingga bisa membeli perfume oil. Oke. Yang terjadi ayat 38, Lukas mempersingkat ceritanya langsung kepada satu adegan baru. Ya, 36-37 itu pengantarnya, 38 adegan baru. Adegannya adalah, ini kalau pakai kamera ya langsung disorot, di zoom kali ya, di zoom in. Saya nggak tahu single kamera atau apalah ya, orang-orang yang ngerti film. Ia berdiri di belakang Yesus, dekat kaki Yesus sambil menangis. Saya bayangin duduknya gimana ya. Ini Yesus duduk, misalkan Yesus duduk, mungkin dia ada berdiri di sampingnya kali ya, di sampingnya agak ke belakang sedikit. Mungkin kakinya Yesus duduknya nggak disila, apa gimana ya? Saya nyontoinnya, ngerti lah ya? Nggak. Saya perlu duduk ya. Duduknya nggak sila, mungkin duduknya selonjoran sambil ditahan, ditahan sama bantal atau sama tangannya gitu. Mungkin cara makannya seperti itu. Tidak seperti kita duduk makan yang bersila ya, duduk di bawah. Makanya kalau duduk bersila di bawah, susah tuh nyekaknya gimana pakai air mata. Nah, duduk di belakang, terus perempuan itu menangis. Terus menangis, akhirnya entah gimana, mungkin lama kali ya menangisnya. Air matanya banyak, akhirnya air matanya itu menetes. Kemungkinan besar, ini prediksi saya, dari berdiri, perempuan itu mulai berlutut. Sampai akhirnya air matanya membasahi kaki Yesus. Ketika kaki Yesus mulai basah dengan air matanya, ini feeling saya, dia mulai sadar ini harus dibersihin kakinya. Makanya diseka, seka itu bahasa apa ya? Bahasa, tahu lah ya, diseka, dilap kira-kira begitu ya, pakai rambut. Diseka pakai rambut. Bagi wanita, saudara sekalian, pun pada zaman itu rambut itu mahkota. Bukan hal yang mudah untuk menyeka dengan rambut. Nah, kalau yang rambutnya pendek agak susah nyekanya gimana ya, pakai kepala gini. Kemungkinan rambut wanita ini panjang, kemungkinan. Tapi saya nggak tahu panjangnya seberapa, yang pasti panjangnya itu bisa sampai untuk ngelap kaki Yesus yang dibanjiri dengan air matanya. Setelah diseka, mungkin agak kering, baru wanita itu mencium kakinya, mencium kaki Yesus. Nih, saya bayangin kalau regenerasi pengurus, kan biasanya cuci kaki. Kalau pakai pendekatan ini gimana ya? Dicium kaki pengurusnya. Menarik nggak ya? Nggak tahu juga sih ya. Dicium kakinya. Kaki Yesus dicium, setelah dicium, lalu mulai dikasih minyak wangi, dikeluarin, dibersihin. Nah, 38, kameranya berubah ke wajah dari orang Farisi. 39, kameranya berubah menjadi wajah orang Farisi. 39. Now then the Pharisee who had invited him saw this, melihat itu semua. Dan dia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, ya, jadi orang Farisi ini sudah punya perspektif tertentu tentang Yesus. Makanya muncul kata nabi. Jika dia benar-benar nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini.
tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Nah itu saya bikin jadi satu kelompok outline. Di atas perempuan berdosa, di bawah juga perempuan berdosa. Jadi ayat 39 itu hanya muncul di dalam hatinya si Farisi. Nah, saya tidak tahu bagaimana caranya Lukas bisa mengeluarkan isi hati itu. Saya pikir itu tuntunan Roh Kudus ya. Jadi isi hatinya Farisi bisa dikeluarkan, bisa dituliskan ke dalam Alkitab. Nah entah gimana caranya Yesus jawab ayat 40. Ternyata nama dari Farisi itu adalah Simon. Dipanggil, Simon, aku punya sesuatu untuk engkau. Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Simon menjawab, katakan guru. Jadi sejauh ayat 36 sampai 40, sudut pandang si Farisi tentang Yesus, dia adalah guru yang hebat. Guru yang mengajarkan Alkitab dengan hebat, tidak pernah dia lihat. Makanya dia undang makan. Nah itu bagian pertama, saudara sekalian. Bagian pertama. Sekarang kita lihat lanjut terus ke bawah. Kita lewatin pasal 43-nya, kita lewatin 44. Kita lihat hal yang bertolak belakang. Hal yang bertolak belakang penjelasan Yesus ya, ayat 44 sampai 50. Ya saya bacakan. Sambil berpaling kepada perempuan itu, jadi Yesus sekarang dengan Simon ngobrol, terus Yesus melihat perempuan itu, dia ngomong kepada Simon. Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Nah di sini ada hal yang menarik nih. Aku masuk ke rumahmu. Do you see this woman? I entered your house. Nah ini semua ada di dalam rumahnya ya. Ayat 44b dan seterusnya. Apa yang terjadi di dalam rumah si Simon? You gave me no water for my feet. Simon, kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air matanya. Ada sesuatu yang kontras dinyatakan Yesus. Lalu, and wipe them with her hair. You gave me no water. Tetapi dia memberikan air matanya. Dia memberikan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ya. Berikutnya, you gave me no kiss of greeting. Tidak ada salam yang kau berikan kepadaku. Salam kasih kepadaku. Tetapi perempuan ini, sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Di Inggrisnya lebih menarik ya. Engkau tidak memberikan aku salam, tetapi sejak perempuan itu menyeka dengan parfum, dia memberikan salamnya kepadaku. Jadi bentuk salam dari perempuan adalah dengan memberikan minyak yang terbaik. Tetapi Simon tidak menyapa Yesus seperti yang seharusnya. Berikutnya ayat 46 ada yang hilang ya kalau nggak salah ya di sini. Nggak apa-apa lah ya, 45 langsung ke 47. 46-nya hilang, saya bacakan 46-nya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, nah ini topik kita pada siang hari ini. Karena itu aku berkata kepadamu tentang pengampunan. I'll tell you, her sins, which were many, are forgiven. Oleh sebab itu, dia bisa mencintai dengan banyak. But the one who is forgiven little, loves little. Ya, itu menariknya, prinsip yang akan menjadi pendasaran khotbah saya pada siang ini. Orang yang merasakan, menyadari dosanya yang banyak diampuni, ia akan menghasilkan tindakan mengasihi yang lebih banyak. Namun orang yang merasa sedikit diampuni, dia juga akan sedikit mengasihi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. 2 kali kata pengampunan muncul. 49, orang-orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai. 3 kali kata pengampunan muncul, saudara sekalian. Nah, pusat dari cerita ini adalah perumpamaannya. Boleh kita ke tengah-tengah lagi? Nah, perumpamaannya adalah
gampang diingat. Ada seorang yang berhutang. Ada dua orang yang berhutang. Ya, ayat 41. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang yang membungakan uang. Debitor. Satu berhutang 500 dinar. Yang lain berhutang 50 dinar. Yang satu anggaplah 500 itu 100%. Yang 50 anggaplah 10%. Ada satu kondisi ayat 42. When they could not pay. Ada kondisi yang terjadi. Tidak mampu membayar hutangnya. Tidak mampu membayar hutangnya, lalu yang terjadi adalah orang yang membungakan uang, orang yang meminjamkan uang, hasilnya adalah memberikan pengampunan kepada keduanya. Karena tidak mampu membayar, keduanya diampuni. Semuanya dijadikan nol, dihapus hutang keduanya, diampuni. Nah, lalu muncul pertanyaannya yang paling puncak. Lalu siapakah yang lebih akan mengasihi lebih banyak? Simon menjawab, saya pikir dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus, betul pendapatmu. Jadi siang ini saya mungkin tidak akan banyak membahas tentang pengampunannya, tindakan pengampunan. Tetapi saya akan lebih banyak dasar dari pengampunannya. Ya, ibarat tumbuhan, saya tidak akan membahas bentuk pengampunannya, tetapi saya akan membahas apa yang membuat seseorang bisa mengampuni, yang paling mendasar tentang pengampunan, akarnya. Nah, saya simpulkan seluruh renungan ini menjadi gambar di bawah ini, boleh makin ke bawah? Ya, jadi gambar ini. Ini tindakan kasih. Tindakan kasih. Tadi perempuan tindakan kasihnya banyak. Ada menyeka, mencium kaki Yesus, membeli minyak wangi, menuangkannya. Simon mungkin hanya memberikan satu tindakan kasih, memberi makan. Ini hanya tindakan kasih. Nah, saya memasukkan, mengampuni dalam bagian ini, tindakan kasih. Tetapi yang paling penting, tindakan ini hanya bisa terjadi kalau ada proses di belakangnya. Tanpa ada proses di belakang ini yang dua, tindakan mengampuni jadi sulit. Ini yang mau saya tawarkan untuk kita renungkan pada siang ini. Jadi mengampuni, saudara sekalian, memang suatu tindakan mengampuni. Tetapi untuk menghasilkan tindakan pengampunan atau mengampuni, kita butuh dua hal yang lain. Kita butuh diampuni. Lalu kita butuh orientasi kasih kita berubah. Kalau Yesus punya tagline melayani bukan dilayani, maka dalam teks ini adalah diampuni untuk mengampuni. Oke. Nah, bahasanya silakan lihat ke bawah. Nah, kita tinggal baca aja. Pengampunan, saya mulai dari perumpamaan penghapusan hutang. Ada dua orang yang berhutang. Yang satu berhutang sebesar 500 dinar, yang lain berhutang 50 dinar. Kondisinya, keduanya tidak mampu membayar. Seharusnya keduanya dapat penalti atau hukuman. Tetapi yang terjadi adalah alih-alih dihukum, yang terjadi malahan dihapuskan hutangnya. Pengampunan dalam pengertian yang paling sederhana, saudara sekalian, artinya apa? Hukuman dibatalkan. Hukuman dibatalkan, itu arti pengampunan. Bukan sekedar relasi pulih, tapi ada yang jauh lebih mendalam dari arti pengampunan, yaitu hukuman dibatalkan. Penalti itu dibatalkan. Nah, pertanyaannya utama adalah siapakah yang akan lebih mengasihi ketika hukumannya dibatalkan. Boleh lanjut ke bawah. Mengampuni merupakan salah satu tindakan nyata dari mengasihi. Namun, mengampuni bukan hal yang mudah. Contoh, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? Di dalam perjanjian lama dinyatakan bahwa Lamek berkenan terhadap pembalasan dendam. Lebih berkenan terhadap pembalasan dendam dibandingkan dengan mengampuni. Mari kita lihat Kejadian 4 ayat 23 dan 24. Setelah Kejadian pasal 3 tentang dosa, muncul Kejadian 4, Kain dan Habel. Disambung dengan Lamek. Ya, saya bacakan Kejadian 4 ayat 23 dan 24. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya. Nama istri yang pertama Ada, istri yang kedua namanya Zila. Dengarlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini.
Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia mencederai aku. Tidak ada pengampunan. Lamek dilukai, Lamek dicederai, hasilnya adalah dia membunuh. Orang muda itu memang harusnya kena penalti. Ya, orang muda itu harusnya kena hukuman. Tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh Lamek kepada dia melampaui apa yang seharusnya. Sampai nyawa orang muda itu dimusnahkan. There is no grace dalam hal ini. Tidak ada pengampunan, tidak ada kasih di dalam hati Lamek. Nah, lalu muncul ayat 24 kalimat yang terkenal dari Lamek. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Masih ingat perkataan Petrus? Berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 3 kali? Nah, 3 kali itu batas orang Yahudi mengampuni. Tapi jawaban Yesus, berapa? Belakangnya ada kalinya ya. Lamek balas dendam 70 kali lipat. Tetapi Yesus menyatakan lebih besar daripada perbandingan Lamek. Kalau pakai bahasa matematika, Lamek lebih kecil. Atau saya balik lah ya, Yesus lebih besar daripada Lamek. Nangkep ya? Nggak perlu saya tulis di sini ya. Jadi poinnya adalah mengampuni bukan hal mudah. Petrus mempertanyakan itu. Lamek tidak mau dalam hidupnya mengadopsi pengampunan itu. Dia lebih suka membalas dendam. Pelajaran pengampunan itu sampai diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu di bagian bawahnya, itu dari kitab Matius, karena jikalau kami mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, jadi paragraf pertama ini saya mau menunjukkan, mengampuni saudara sekalian bukan hal yang mudah. Tindakan mengampuni bukan hal yang mudah. Di balik tindakan mengampuni ada suatu akar yang perlu diperbaiki. Boleh? Makin ke bawah. Paragraf berikutnya, dalam Lukas yang sudah tidak pelajari tadi dinyatakan ada suatu rahasia besar untuk manusia supaya bisa mengampuni. Rahasianya adalah jika manusia merasakan diampuni oleh Allah. Hanya dia yang merasakan diampuni oleh Allah, dia yang punya kemampuan, kekuatan untuk mengampuni. Utamanya merasakan diampuni karena kesalahannya yang teramat besar. Seperti orang yang berhutang 500 dinar dan tidak dapat membayar hutangnya. Namun sang penagih menyatakan hutangnya dianggap lunas, kesalahannya diampuni. Nah, yang jadi masalah adalah apakah kita merasa kita seperti 500 dinar berhutang atau 50 kepada Tuhan. Ini problem utama pengampunan menurut saya. Perikop ini menunjukkan akar dari tindakan pengampunan, yaitu ketika kita menyadari Allah telah mengampuni kesalahan manusia. Maka manusia akan dimampukan melakukan pengampunan dan tindakan kasih yang lain dengan tulus dan dalam jumlah yang besar. Seperti contohnya pengampunan yang dialami perempuan yang berdosa. Apakah masih ada ke bawah lagi? Kayaknya udah habis ya. Ya. Boleh ke gambar aja tadi, ke gambar. Ini sekarang saya masuk ya, sini. Sekarang saya masuk bagian berita utamanya sih pengampunan tindakan di sini. Tapi untuk bisa mengampuni saudara sekalian butuh akarnya. Ini saya masuk aplikasi aja ya. Dalam relasi orang tua dengan anak. Kadangkala pengampunan itu susah loh. Mengampuni orang tua kadang-kadang susah. Atau orang tua mengampuni anak. Kenapa susah? Ada yang punya ide? Karena di sini orang tua merasa sudah memberikan
dari kecil memberikan. Kamu berhutang sama saya. Kalau papa salah, kamu yang harus tetap meminta ampun. Kenapa? Karena di masa lalu saya sudah memberikan kamu banyak. Jadi sang ayah, sang ibu tidak merasa punya perasaan berhutang yang yang diampuni. Semoga nangkep. Ketika kita tidak punya pengalaman atau perasaan diampuni yang begitu besar, maka tindakan mengampuni jadi sulit. Oke, sekarang saya balik. Lama-kelamaan sang anak kerja dewasa, menikah, punya anak. Sang anak akhirnya yang memberikan dana kepada orang tua. Memberikan apalagi perhatian kepada orang tua. Entah gimana orang tua makin lama intelijensianya makin menurun, emosinya yang naik. Hasilnya apa? Ada istilah kembali seperti anak kecil. Ketika dalam posisi-posisi begitu bisa jadi orang tua ngeselin, tanda kutip. Ngeselin sampai puncaknya adalah ada perseteruan yang terjadi antara orang tua dengan anak. Sampai satu titik sang anak susah mengampuni orang tuanya. Mungkin pernah dengar sedikit banyak pengalaman seperti ini. Pertanyaannya, kenapa anak susah mengampuni orang tua? Ketika anak sudah mulai banyak memberi. Jadi pengalaman diampuni yang begitu besar mulai hilang. Diganti dengan aku sudah banyak memberi waktu, perhatian, dan segala macam. Nah, dua hal ini bagaimana caranya bisa diatasi? Ya jawabannya kalau kita punya waktu untuk merenungkan seberapa besar kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Itu anak dengan orang tua. Suami dan istri. Ada yang sudah menikah tadi ya, ada yang mungkin sedang pacaran, ada yang sedang mencari pacar. Mengampuni orang yang menyelingkuhi kita susah gak sih? Ya kalau gampang nggak banyak yang inilah ya. Kenapa susah mengampuni orang yang menyelingkuhi kita? Dia punya ide? Mirip, ketika kita pacaran, itu kita sudah kasih perhatian, ya. Kita kasih perhatian. Tiba-tiba dia selingkuh. Selingkuh berarti kan melanggar. Melanggar berarti kan harusnya ada penalti kan. Penalti. Nah, ketika kita kehilangan akarnya tadi, diampuni Allah yang besar, maka tindakan mengampuni atau penalti itu dianggap clear, itu agak rumit. Yang terjadi ya udah break, putus. Atau sebaliknya ya, yang pasangan juga. Kenapa banyak rumah tangga yang sulit bertahan? Dikit-dikit marah. Tidak putus sih, tidak sampai cerai, tapi suasana rumahnya nggak enak. Kira-kira karena apa? Kalimat yang sering muncul, pernah kebayang nggak? Saya sudah kerja dari pagi sampai sore. Saya sudah ngasih begini, ngasih itu, usaha ini, usaha itu untuk kamu. Masa kamu nggak ngerti sih? Masa gitu aja nggak bisa maafin segala bla 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 bla. Nangkep maksud saya? Ya, jadi yang jadi akar adalah ketika kita kehilangan kemampuan merefleksikan bahwa Allah sudah memberikan pengampunan kepada kita. Itu yang membuat kita sulit untuk memberi pengampunan kepada orang. Pengampunan adalah toleransi. Kita membuat hati kita agak tolerir. Bukan dalam arti melakukan dosa ya, tapi toleransi kita bisa cukup luas gitu. Terakhir, aplikasi ketiga. Seorang yang tidak dekat, itu mudah diampuni dibanding seorang yang dekat. Kenapa? Coba. Misalkan kalau koas nih ya, ada dosen yang bikin kesalahan. Kita nggak punya relasi sama dosen itu. Mudah diampuni nggak? Kenapa?
Karena kita tidak pernah memberi apa sesuatu kepada dosen atau dosen nggak pernah memberi kepada kita. Ya. Istilahnya apa ya? Nggak ada relasi yang buat kita apa ya? Kita merasa memberikan tanda kutip seperti debitur tadi, memberikan apa ya jasa atau apalah gitu. Tapi bayangkan kalau ada dosen yang kita dekat dengan dosen itu, kita ada kerjasama segala macam, dosen itu melakukan kesalahan. Lebih sulit mana? Kita mengampuninya. Saya pikir lebih sulit yang kedua ya. Karena kita sudah memberi something ya. Seperti tadi perumpamaan pemberi uang ya, kita sudah memberikan uang. Memberikan uang. Atau memberikan tenaga, perhatian segala macam. Nah itu semua bisa membuat kita apa ya, sulit mengampuni. Karena kita sudah give. Nah oleh sebab itu masalah pengampunan menurut perikop ini adalah kita perlu waktu untuk merenung, merefleksikan seberapa besar Allah sudah mengampuni kita. Itu jadi krusial. Ya, jadi tindakan pengampunan ada di kotak ini hanya muncul kalau kita punya pengalaman merefleksikan. Nah bagi si wanita, bentuk pengampunan itu adalah diizinkan Yesus berada di dekatnya. Diizinkan Yesus berdiri di dekatnya. Lalu itu membuat dia menjadi orientasi mengasihinya berubah. Yesuslah menjadi objek yang patut dikasihi. Nah, doa saya, rekan-rekan sekalian, kiranya bisa punya waktu untuk merefleksikan, merenungkan, apa artinya Yesus mengampuni dosa saya. Apakah kita dalam perenungan itu merasakan seperti yang 500 dinar tadi, kesalahan kita yang besar, diampuni. Maka kita akan menghasilkan tindakan kasih yang juga besar. Nah kalau saya mau perluas, kalau dalam relasi rumah tangga suami istri, kalau ingin menikmati tindakan kasih dari pasangannya, maka entah suami, entah istri harus punya waktu untuk merenung. Apakah artinya Yesus mengampuni saya? Kalau tidak ada waktu untuk merenung itu, maka tindakan kasih kepada pasangannya akan sedikit juga. Jadi, me time with Jesus itu tetap krusial di dalam rumah tangga. Jadi misalkan tindakan kasih istri kepada suami, apa sih bentuk tindakan kasih istri kepada suami? Bisa beda ya tiap istri ya. Tetapi biarlah tindakan itu muncul karena ada me time sang istri dengan Yesus. Perenungan dengan Kristus. Juga dengan suami. Nah maka saya usul, me time dengan Yesus itu hal yang layak untuk diperjuangkan. Ini yang saya maksud bukan sekedar saat teduh ya. Tetapi ada waktu kita merenung apa artinya Yesus mengampuni dosa saya. Itu me time itu perlu. Nah apakah me time itu setiap hari atau me time itu seminggu sekali? Tergantung doa kalian, tergantung kebutuhan kalian. Tetapi jangan sampai dalam hubungan suami istri, me time dengan Yesus itu hilang. Dalam konteks merenungkan apa artinya Yesus mengampuni dosa saya. Nah, bagi rekan-rekan yang sedang koas, apakah mungkin waktu me time dengan Yesus? Masuk malam, jam berapa sih masuk malam? Tergantung rumah sakit kali ya. Saya tidak tahu ya. Jaga malamnya di IGD misalkan jam berapa, apa di istilahnya apa sih stase ya atau apa lah. Nggak tahu itu gimana cara nyari sela-selanya me time dengan Yesus. Mungkin hanya teman-teman yang tahu. Dan doa saya teman-teman yang sudah ngalamin fase-fase itu kiranya bisa menceritakan kepada calon koas atau koas sebutannya apa ya? Angkatan baru, koas baru. Baru misalkan 6 bulan pertama jadi koas, itu sebutannya apa tuh? Newbie. Nah supaya mereka tetap punya perjuangan me time dengan Yesus. Khususnya ini, apa artinya saya diampuni oleh Yesus? Sebab ini akan menghasilkan tindakan kasih. Nah dokter, saudara sekalian, kalau kehilangan ini, tindakan kasih, itu di mata dokter pasien akan jadi seperti apa? Atau hanya menjadi ngerjakan tugas saja. Tugas A, tugas B, hanya lewat. Tetapi
sebagai seorang dokter, mari kita bangun. Tindakan kasih ini muncul karena kita punya me time dengan Yesus. Jadi maksud saya, me time dengan Yesus itu bukan hanya berguna buat saya mengampuni, tetapi juga tindakan kasih saya kepada pasien. Nih, penutup dari saya ya. Ketika mahasiswa mungkin banyak waktu, ketika koas itu masa-masa kritis menurut saya. Karena jadwalnya, apa ya kalau koas itu jadwalnya ya, jadwal yang orang Betawi bilang amburadul. Amburadul itu apa ya? Belajar juga, ngerjain tugas juga, belajar empati juga, semua satu paket. Ujian juga, praktek langsung juga, kayak seperti ada waktu ras gitu ya, terburu-buru, diburu-buru gitu. Tapi setelah selesai koas jadi dokter, langsung kosong waktunya. Benar begitu enggak? Ketika student, ya anggaplah segini. Maksudnya keterburu-buruannya, kelelahannya segini. Ketika koas mungkin gede. Ketika jadi dokter, turun lagi. Ketika nanti ngambil kuliah lanjut, baru kerasa lagi. Kerasa lagi. Nah, di masa-masa itu teman-teman, mengampuni tidak mudah. Ya, ini jadi panjang deh. Contoh, kalau punya tipe pasien yang kalian gak suka, dari cara jalannya kalian sudah, ini pasti begini nih. Dari cara jalannya aja buka pintu masuk dok, kalian kan udah menghadapi misalkan 500 pasien ya, udah bisa mengkategorikan, begitu gak kira-kira? Otomatis terjadi gak sih? Dari buka pintunya aja teman-teman sudah bisa ngelihat, wah ini kayaknya pasien dalam kategori ini nih. Maksudnya ngomongnya ribet, jelasinnya susah, apalagi ya, maksudnya ngejelasin kondisi dia ribet, tapi nanya mulu segala macam. Kita lagi malas, nanggepinnya agak gimana gitu ya. Udah punya pengklasifikasian. Nah kadang-kala untuk tipe tertentu kita sulit mengampuni. Dalam arti apa? Ya udah cepet-cepet aja. Lo sakit di mana? Gua kasih obat, yang penting lo keluar dulu. 3 hari kemudian lo balik lagi nggak apa-apa deh. Gua tenang. Pernah ngalamin kayak gitu? Ini feeling saya sih. Ngadepin 500 pasien pasti punya pengklasifikasian. Untuk jenis pasien yang seperti ini, sakitnya apa, begini, udahlah kasih ini dulu, obat yang paling safe, paling aman, suruh pulang, 3 hari lagi balik. Siapa tahu 3 hari kemudian kondisi kita udah enak, udah tenang. Kita sedang tidak mengampuni klasifikasi pasien yang seperti itu. Tetapi kalau ada klasifikasi pasien yang kita suka, meskipun kita lagi bad mood, gimana? Tetap enak gak? Saya nggak pernah sih jadi dokter, tapi di feeling-feeling saya saja. Saya yakin pasti masih enak, meskipun bad mood, tapi klasifikasi pasiennya kita suka gitu, dari gaya ngomongnya, dari ininya, segala macam. Nah, proses pengampunan nggak keluar di situ. Tapi untuk pasien yang kita nggak suka, tipenya ya, mungkinkah kita bisa nanggepin dia 10 menit lebih panjang? Ya, tindakan kasih. Tindakan kasih. Belum kalau ada pasien yang bahasa Jawa bilang ngeyel. Udah kita bilang ini penyakitnya, dia bilang bukan, saya bukan di situ sakitnya. Saya cacar ya, saya cacar. Terus dia ngotot ngeyel gitu, ini bukan cacar, ini karena apalah gitu. Kita kasih diagnosa, Bapak cacar, harus pakai obat ini. Ketepatan obatnya cacar kan banyak dan mungkin sedikit mahal. Pokoknya saya bukan cacar, begini ngeyel. Nangkep maksud saya? Nah, mengampuni tipe orang yang begitu tuh gimana bentuk pengampunannya? Jadi saya memperluas, pengampunan bukan sekedar benar-benar mengampuni kesalahan, tetapi ada tipe-tipe tertentu yang kita tidak bisa terima. Tidak terima dalam arti kalau bisa waktu habis. Kalau bisa ketemu sama tipe seperti ini cepet aja lah, nggak usah lama gitu. Sesingkat mungkin. Yang penting obatnya saya kasih yang paling safe, paling aman, nggak akan merugikan dia juga. Cepat keluar, toh 3 hari lagi kalau dia balik ya saya udah tenang. Ya, jadi penutup dari saya, dokter perlu melakukan tindakan kasih. Ya. Tetapi lebih dari itu perlu punya me time.
dekat dengan Yesus. Dalam arti bukan saat teduh, tapi dalam arti merenungkan, merefleksikan, apakah saya 50 dinar, apakah saya 500 dinar. Nah, gimana sih cara merenungkan itu? Apakah perlu dibikin retret? Supaya kita belajar para koas ini, weekend, 2 hari 1 malam, kalau mau nanti saya minta KDV bikin. Bagaimana cara me time dengan Yesus merenungkan 550. Kita hanya tahu satu model ya, saat teduh doang ya. Nah, tapi model seperti ini gimana ya? Model perempuan berdosa yang menikmati diampuni Yesus. Itu me time-nya gimana dengan Yesus? Pola-pola seperti itu. Ya, saya tidak ngasih jalan keluar, tapi saya ngasih beban pikiran. Silakan kalian cari bagaimana me time dengan Yesus dalam konteks saya diizinkan ada bersama Yesus 500 dinar itu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan siang ini kami sudah belajar tentang bagaimana perempuan berdosa menikmati diampuni Yesus. Sehingga dia bisa menghasilkan tindakan kasih yang begitu tidak umum, sampai-sampai menarik perhatian Farisi. Tetapi Yesus justru mencatat, itulah bukti imannya. Tolong kami ya Tuhan, punya kesempatan me time dengan Yesus. Merenungkan kembali apa artinya Yesus mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Tolong kami ya Tuhan, agar kiranya pengalaman merenung itu bisa membuat kami melakukan tindakan kasih yang mungkin di mata orang akan menjadi tindakan kasih yang tidak biasa. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Apakah ada tanya jawab? Enggak ada? Oke, kalau ada tadi saya mau kasih waktu tanya jawab. Oke. Pengampunan yang telah diberikan Allah kepada kita manusia berdosa adalah anugerah yang sungguh amat besar. Sekaligus menyatakan betapa besarnya kasih Allah kepada kita manusia berdosa. Kasih Allah terwujud di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang telah merendahkan dirinya, menjadi manusia dan mati untuk pengampunan dosa kita. Mari kita mengucap syukur atas kasih Allah yang sungguh agung, dengan memberikan persembahan kita sambil menyanyikan pujian Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Dapat direngkuh, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuni.
kita nyanyikan bait kedua, andaikan laut tintanya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap membuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada tandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Kepada pendoa syafaat dipersilakan. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur jika pada hari ini 23 Maret kami boleh kembali mengadakan ibadah PMDKJ yang kedua di tahun 2024. Sungguh bersyukur jika kami boleh berkumpul di tengah-tengah kesibukan kami sebagai tenaga medis, tetapi masih ada waktu bagi kami ya Tuhan untuk boleh bersekutu, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berikut ada 4 pokok doa yang akan kami naikkan ya Tuhan Yesus. Untuk pokok doa yang pertama, pada hari Rabu 20 Maret 2024, KPU atau Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil pemilu 2024, yakni kubu dari 02. Mari berdoa kiranya pada masa-masa kini, meskipun ada banyak respon yang beragam dari masyarakat, Tuhan tetap memberikan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Doakan sistem pemerintahan yang baru di tahun 2024 sampai 2029, kiranya pemimpin yang Allah tetapkan boleh membawa shalom, boleh membawa damai bagi bangsa Indonesia. Mari kita berdoa bersama. Untuk pokok doa yang kedua, pada tahun ini di tahun 2024, program MMC atau Medical Mission Course yang ke-17 akan kembali diselenggarakan dari PMDN. Mari berdoa untuk setiap panitia yang bertugas boleh mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Mari kita doakan juga kiranya dari masing-masing kampus, dari setiap alumni medis yang baru saja lulus, boleh memiliki hati untuk mengikuti pelatihan ini. Kiranya lewat pelatihan ini boleh ada dokter dan juga dokter gigi yang memiliki hati misi. Mari kita berdoa untuk doa yang kedua. Untuk pokok doa yang ketiga, pada tahun ini juga Perkantas Jakarta akan kembali mengadakan RAKMJ atau Retret Antar Kampus Medis Jakarta.
di mana kegiatan ini terakhir kali itu diselenggarakan di tahun 2016. Mari kita berdoa kiranya boleh ada mahasiswa medis yang terbeban untuk mengikuti kegiatan ini. Mari berdoa agar panitia boleh diberikan hikmat dalam mengerjakan setiap bagian, sehingga boleh hidup kembali Persekutuan Medis Mahasiswa di Jakarta. Mari kita berdoa untuk RKMJ. Untuk pokok doa yang keempat, mari kita berdoa untuk saat ini tentang kebutuhan dokter umum di Rumah Sakit BPSD Serokam Kalimantan Barat. Mari kita berdoa di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kiranya Allah boleh menggerakkan hati dari dokter umum yang mungkin baru lulus, hati dari dokter umum yang mungkin dulu pas mahasiswa terbina di PMK. Mari kita berdoa kiranya di tahun ini boleh ada dokter umum yang siap diutus untuk bertugas di Rumah Sakit BPSD. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami sudah menaikkan 4 pokok doa kami. Kami selalu berdoa untuk persekutuan kami ya Tuhan, biarlah di masa-masa mendatang PMDKJ boleh selalu ada, kiranya juga semakin setiap ibadah kami juga memiliki kerinduan, biarlah jemaat juga boleh bertambah ya Tuhan, baik yang hadir secara onsite maupun yang hadir secara online juga Tuhan Yesus. Kami sungguh menyadari sangat penting persekutuan di dalam dunia kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami juga menyerahkan ibadah kami setelah ini Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa, kami juga bersyukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan terlebih dahulu melayani kita manusia berdosa. Dia rela merendahkan dirinya untuk melayani, mengasihi, bahkan mengampuni dosa kita. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 15, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Marilah kita berkomitmen untuk memberi diri kita dalam melayani, mengasihi, dan mengampuni sesama kita seperti Yesus yang telah terlebih dahulu melayani, mengasihi, dan mengampuni kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita menyanyikan pujian melayani lebih sungguh. Kita katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Dengan komitmen yang sungguh-sungguh kita katakan, mengampuni, mengampuni. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Pada Mas Pur dipersilakan untuk menutup dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mohon berikanlah kami kesempatan, kemampuan, kesanggupan untuk merenungkan kasih pengampunan dari Allah. Sehingga itu menjadi modal kekuatan kami untuk melakukan tindakan kasih. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami jalan keluar untuk punya me time dengan Yesus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan penyertaan dari Roh Kudus menuntun kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadat telah selesai, dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Kepada pewarta kami persilakan. Ya, teman-teman semuanya shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir secara onsite dan juga yang sudah hadir juga di Zoom meeting. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, kita akan mendengarkan beberapa warta. Yang pertama, ya, untuk ibadah kita pada hari ini ya, pelayannya untuk firman ada Mas Pur, lalu MC-nya juga ada Jafrai dari PPDS FKUI, kemudian pemusika ada Bang Andreas dari PPDS Anak FKUI, dan juga untuk singernya ada Kak Cynthia dari PPDS Mata FKUI. Mari atas pelayanan mereka, mari kita berikan apresiasi. Bagi teman-teman yang mungkin ada memiliki kerinduan untuk melayani juga sangat dipersilahkan menghubungi teman-teman pengurus. Selanjutnya, ya teman-teman ini berikut kembali kita boleh teman-teman kita boleh baca bersama-sama tentang visi dan juga misi dari PMDKJ. Untuk yang visi, mari 1, 2, 3 menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah. Kemudian untuk yang misinya, wadah pemuritan dan pengutusan atau profesi dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Kiranya visi dan juga misi ini boleh terus ada di hati kita semua, ya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin ingin menyaksikan ibadah PMDKJ yang sudah lewat, bisa dibuka di channel YouTube Perkantas Jakarta. Nanti di situ ada listnya di PMDKJ, ya. Selanjutnya bagi teman-teman juga yang memang ingin memberikan persembahan bisa lewat Bank Mandiri dan juga lewat dompet digital, ada GoPay, OVO dan juga Dana, ya. Ya, selanjutnya
seperti yang sudah tadi kita bawakan di dalam doa, jadi di tahun ini akan kembali diselenggarakan MMC. Jadi semacam camp, semacam pelatihan untuk para alumni, dokter, dan juga dokter gigi yang baru saja lulus tentang bermisi. Jadi kiranya kalau teman-teman mungkin ada kenalan di kampus masing-masing boleh di-share ya ke teman-temannya, ke juniornya. Selanjutnya ini juga ada loker juga ya. Jadi memang sedang dibutuhkan juga dokter umum di Rumah Sakit Misi di Kalimantan ya, Rumah Sakit BTS Kalimantan Barat. Jadi kalau mungkin teman-teman katakanlah ada kenalan juga alumni yang baru lulus juga boleh di-share juga ya. Selanjutnya ini juga teman-temannya tahun ini juga kembali diadakan RKMJ, jadi retret untuk mahasiswa medis di Jakarta. Retret ini terkali diadakan itu di tahun 2016. Jadi kira kalau teman-teman mungkin sekarang mungkin katakanlah ada yang jadi penilik di kampus atau mungkin ada tahu junior yang mungkin sedang sebagai pelayan di kampus juga boleh di-share juga ya. Ini juga ada IG-nya juga bisa di-follow teman-teman ya. Ya, selanjutnya ini juga tahun ini juga akan kembali diadakan KTA atau Camp Tahunan Alumni Perkantas yang ke-19. Jadi kira teman-teman juga kalau memang katakan ada waktu juga boleh join juga. Dan juga boleh di-share di grup alumni-nya teman-teman ya. Nanti untuk ibadah berikutnya akan kami share kembali lewat pengurus teman-teman ya. Ibadah selesai teman-teman, Tuhan memberkati semuanya. God bless.